proyeksi neraca adalah prediksi jumlah dan kekayaan yang akan dimiliki perusahaan beserta seluruh kewajibannya, baik kepada kreditor maupun kepada pemegang saham pada suatu periode masa mendatang. Dua bagian besar neraca. Secara umum, neraca terdiri dari dua bagian besar, yaitu sisi aktiva dan sisi pasiva. Sisi aktiva berisi data kekayaan perusahaan beserta rincian situs dan jumlahnya. Sedangkan pada sisi pasiva berisi kewajiban perusahaan kepada pihak kreditor atau pihak pengusaha atau pemilik perusahaan. Elemen neraca yang pertama pada aktiva terdapat kelompok-kelompok pada aktiva, dimulai dari aktiva lancar. Rekening-rekening pada aktiva lancar yaitu ada kas, surat-surat berharga, piutang usaha atau piutang wesel, piutang karyawan, persediaan, biaya-biaya yang dibayar di muka, perlengkapan usaha, dan seterusnya. Kedua, investasi jangka panjang. Rekening-rekening pada investasi jangka panjang ada investasi dalam surat berharga, investasi dalam anak perusahaan, investasi dalam aktiva tetap berwujud seperti tanah dan lain-lain. Lalu ada aktiva tetap berwujud. Rekening-rekening pada aktiva tetap berwujud yaitu peralatan kantor, kendaraan, mesin, tanah. Ada aktiva tetap tidak berwujud. Rekening-rekening pada aktiva tetap tidak berwujud adalah ada goodwill, hak paten, merek dagang, hak cipta, dan lain-lain. Lalu ada kelompok aktiva lain-lain. Rekening-rekening pada aktiva lain-lain yaitu ada titipan kepada penjual, bangunan dalam pengerjaan, dan lain-lain. Utang. Yang pertama, utang lancar. Rekening-rekening pada utang lancar ada utang usaha, utang wesel, dan utang pajak. Yang kedua ada pendapatan diterima di muka. Rekeningnya juga berupa pendapatan diterima di muka. Yang ketiga, utang jangka panjang. Rekening-rekening pada utang jangka panjang ada utang bank, obligasi, dan lain-lain. Yang terakhir ada ekuitas. Kelompok ekuitas ada ekuitas pemilik. Rekening pada ekuitas pemilik ada modal atau modal saham dan laba ditahan. Faktor yang berpengaruh. Setiap elemen neraca baik pada sisi aktiva maupun sisi pasiva dipengaruhi secara langsung oleh anggaran parsial yang lain atau oleh kondisi yang lain. Karena itu perlu diketahui dengan baik faktor-faktor yang mempengaruhi elemen-elemen di dalam neraca. Faktor yang berpengaruh yang pertama ada kas, lalu ada piutang usaha, ada persediaan, perlengkapan, aktiva tetap, utang usaha, utang bank, obligasi, modal saham, laba ditahan. Ini metode dan formula dalam penyusunan neraca. Untuk menyusun proyeksi neraca, metode yang paling mudah adalah menggunakan persamaan akuntansi dasar, di mana di dalam metode tersebut didasarkan pada persamaan bahwa jumlah aktiva akan selalu sama dengan besarnya hutang dan modal dari suatu badan usaha tertentu. Berikut ada contoh soal. PT Tinta Mas adalah sebuah produsen pulpen yang berlokasi di Jakarta. Berkaitan dengan proses penyusunan proyeksi neraca perusahaan tersebut untuk akhir tahun 2009, tim penyusun anggaran perusahaan tersebut mengumpulkan berbagai data berikut. Data-datanya berupa neraca per 31 Desember 2008 dan juga anggaran parsial dengan data-data penunjang berikut ini. Data-data penunjang berikut ini diaplikasikan ke kertas kerja proyeksi neraca 2009 dalam jutaan. Dalam penyusunan kertas kerja proyeksi neraca ini menggunakan metode persamaan akuntansi, yaitu aktiva sama dengan hutang ditambah modal. Di awal ini adalah saldo awal neraca di 2009 yang dari angka-angka yang ini. Lalu poin-poin A selanjutnya tadi dari data-data penunjang ini. A. Diperkirakan perusahaan akan melakukan penjualan sebesar kredit
secara penjualan secara kredit sebesar 1 miliar sepanjang tahun 2009. Berarti perusahaan transaksi ini menambah piutang usaha dan juga menambah laba ditahan. Sedangkan poin yang ke B, jumlah piutang yang akan diterima sepanjang tahun 2009 diperkirakan sebesar 700 juta. Berarti transaksi ini menambah kas sebesar 700 juta dan mengurangi rekening piutang usaha juga sebesar 700 juta. Yang ke C, perusahaan merencanakan pembelian perlengkapan kantor pada tahun 2009 adalah sebesar 40 juta. Berarti transaksi ini menambah rekening perlengkapan kantor sebesar 40 juta dan juga mengurangi kas sebesar 40 juta. Poin D, diperkirakan perlengkapan kantor yang akan digunakan sepanjang tahun 2009 adalah sebesar 36 juta. Berarti peralatan kantor sebesar 36 juta dan mengurangi laba ditahan juga sebesar 36 juta. Di poin E, berkaitan dengan aktiva tetap perusahaan, direncanakan 4 unit kendaraan perusahaan akan dijual dengan harga taksiran sebesar 75 juta. Berarti ini transaksi ini menambah kas sebesar 75 juta dan juga mengurangi rekening aktiva tetap sebesar 75 juta. Poin ke F, total transaksi ini sebesar 845 juta, di mana 845 juta ini menambah rekening aktiva tetap dan juga mengurangi rekening kas sebesar 445 juta dan menambah utang usaha sebesar 400 juta. G. Perusahaan merencanakan melakukan pembelian bahan baku secara kredit di sepanjang tahun 2009 sebesar 800 juta. Transaksi ini berarti menambah rekening persediaan bahan baku dan juga menambah utang usaha juga sebesar 800 juta. Lanjut ke poin H. Sementara itu, utang usaha yang direncanakan akan dibayar di tahun 2009 adalah sebesar 550 juta. Berarti transaksi ini mengurangi utang usaha sebesar 550 juta, juga mengurangi rekening kas 550 juta. I. Perusahaan merencanakan membayar utang bank sebesar 200 juta pada tahun 2009. Pada tahun yang sama, perusahaan tidak merencanakan untuk menambah utang bank. Berarti transaksi ini mengurangi rekening utang bank sebesar 200 juta dan juga mengurangi kas 200 juta. Lanjut ke poin C. Perusahaan merencanakan akan membagikan dividen sebesar 350 juta pada tahun 2009. Transaksi ini mengurangi rekening kas sebesar 350 juta dan juga mengurangi laba ditahan sebesar 350 juta. Ke poin K. Total transaksi ini sebesar 550 juta, yang mana akan menambah rekening persediaan barang jadi sebesar 550 juta, juga mengurangi kas sebesar 225 juta, mengurangi persediaan bahan baku sebesar 300 juta, dan juga mengurangi 25 juta dan juga mengurangi 25 juta di rekening aktiva tetap. 25 juta ini diperoleh dari poin ke J, ini bukan C, ini masih tetap poin yang ke L. Total transaksi ini sebesar 380 juta, di mana akan mengurangi rekening laba ditahan sebesar 380 juta, juga mengurangi rekening kas 360 juta, dan mengurangi aktiva tetap sebesar 20 juta. Lanjut ke poin M. Dari jumlah penjualan sepanjang tahun 2009 tersebut, diperkirakan harga pokok penjualannya sebesar 600 juta. Transaksi ini mengurangi rekening persediaan barang jadi sebesar 600 juta dan juga mengurangi
rekening laba ditahan sebesar 500 juta. Ini adalah yang sudah saya jelaskan tadi diterapkan di kertas kerja proyeksi neraca 2009. Untuk lebih detailnya atau teman-teman masih kurang jelas bisa dipahami lagi di penjelasan yang bawah ini mengenai bagaimana perhitungan kertas kerja proyeksi neraca 2009. Lanjut, dan ini adalah proyeksi neraca per 31 Desember 2009 setelah melakukan penyusunan anggaran parsial pada kertas kerja proyeksi neraca sebelumnya.